ya, waalaikumsalam. Mbak, silakan duduk Mbak. Monggo. Makasih Bu. Oke, ya, silakan duduk. Makasih ya. Iya, gimana tadi Mbak perjalanan ke sini? Alhamdulillah, tapi agak mundur dikit sih sebetulnya dia takut kalau hujan, tapi apa sih? Oh iya, tadi belum hujan ya, alhamdulillah ya. Belum hujan sih Bu. Gimana perjalanannya Mbak? Lancar? Udah lancar. Tadi kemarin kan tadi pagi sempat itu ya Bu ya, ada perbaikan jalan. Sekarang sore udah selesai, jadi lancar. Oh iya, baik. Apa nih Mbak kesibukannya waktu kuliah nih? Sibuk banget, banyak banget tugasnya, kayak nggak expect semester ini tuh der sekali. Berat banget ya kayaknya Mbak. Bisa dibilang ini semester paling berat sih Bu, antara satu semester sampai 4 semester ini semester paling wow gitu ya. buat menghela nafas saja lah. Tapi katanya mau ada itu Mbak KKL ya? Iya Bu, besok tanggal 10 insya Allah. Kemana Mbak? Ke Bali Bu. Oh, ke Bali ya? Cukup jauh ya itu ya? Cukup jauh dan cukup banyak yang harus dipersiapkan ya. Oh, sebagai cewek apa lagi Iya. ya? Apa Mbak yang harus disiapin? Banyak sih Bu, kayak perintilan kayak gitu. Terus kan juga mikir outfit kan Bu. Ya kayak gitu lah Bu, cewek. Oh iya sih, benar sih. Tapi selebihnya udah aman Mbak? Aman. Oke, tugas kuliah juga udah aman? Enggak juga? Ya enggak juga sih, tapi aman insya Allah udah ada planning buat lancarkan jadinya insya Allah. Oke, katanya Mbak sekarang ini suka K-pop ya? Iya Bu, saya itu kayak gimana ya? K-pop itu kayak salah satu mood booster gitu loh Bu. Jadi kayak capek, istirahatnya itu kayak nonton K-pop dulu lah. Oh iya. Ada konser yang terdekat ini nggak sih Mbak? Konser? Aduh Bu, Apa? Banyak kah? Banyak. tapi saya tuh kayak kalau mau ikut juga harus izin dulu. Habis ini juga di tengah-tengah kuliah yang sehektik ini, jadi kayak bisa nggak sih kalau konser itu waktu kita liburan? Oh iya benar ya. Apa Mbak konser yang dipengenin nih aslinya? Konsernya Baya saya dari dulu sih Bu, dari agak fun fact ya Bu ya. Oh, iya. Saya itu sudah jadi K-pop itu sejak kelas 2 SD Bu. 2 SD Mbak, K-pop. Oh itu awal mulanya gimana Mbak kok bisa di K-pop? Itu tuh ceritanya tuh kakak saya kan juga suka. Habis itu sering lihat video musik gitu loh Bu. Habis itu saya ikut, itu apa sih Mbak kayak gitu. Habis itu yaudah lihat ke sini, habis itu yaudah kayak ikut kakak aja sih Bu. Tapi kok saya juga nyadari kak seru, kayak ini ada hiburan tersendiri gitu loh. Oke. Sampai sekarang masih K-pop. Iya. Apa Mbak biasanya Mbak? Dan biasa itu dari dulu saya nggak pernah ganti Bu, dari awal dia itu debut sampai sekarang tuh nggak ganti. Oh iya? Debut sama BTS kan, pasti tahu. Tahu BTS. Ya. Apa ya? Masuk nominasi Billboard ya Mbak kemarin Iya, ya? itu jadi saya BTS yang dia yang bungsu Jungkook. Jadi Jungkook. iya, itu dari awal dia debut sampai sekarang dia masih menjadi bayi saya. Oh iya. Saya tahu sedikit sih Mbak kalau si Jungkook itu tuh member yang paling muda ya. Iya. Si bontopnya gitu Iya. ya. Mbak sekarang berarti udah suka dari zaman SD itu berarti waktu dia umur berapa Mbak? Waktu itu saya kelas 5 SD. Dia itu debutnya umur 17. Oh umur yang cukup muda ya. Jadi member BTS gitu. Iya. Oke baik. Nah kita kan tadi udah ngobrol-ngobrol ya Mbak. Nah sebelum kita lebih jauh lagi, ini kan ada surat pernyataan Mbak persetujuan konseling. Mbak bisa baca dulu, nanti Mbak bisa isi tanda tangan juga di bawahnya. Setuju nggak sih Mbak nanti kalau misalkan selama sesi konseling sampai diisi Mbak ada batasan-batasan di sini dijelaskan, bisa Mbak baca dulu. Oh jadi untuk kedepannya kita hanya 45 menit ya Bu ya? Betul, hanya terbatas 45 menit dan saya memang di sini kan sebagai pemimpin kelompok konselor yang akan memberikan solusi ya untuk Mbak Sekar gitu. Saya tanda tangan di sini ya Bu ya? Iya betul. Nah, makasih benar ya? Ya sudah. Oke baik. Sudah selesai ya Mbak untuk
Berarti Mbak udah setuju ya dengan ini Iya, semua iya. gitu. Kalau gitu. Nah, Mbak, bisa nggak sih Mbak ceritain dulu gimana latar belakang dari Mbak Sekar, entah dari keluarganya gitu. Latar belakang gitu ya. Dari mungkin bisa dari keluarga saya dulu. Saya itu kan aslinya Wonogiri Bu. Saya bisa di Wonogiri, saya lahir di Wonogiri. Kemudian ketika saya SMP, saya pindah ke Sidoarjo karena biar lebih dekat aja sama kantornya ayah kayak gitu. Nah, selama masa kecil saya itu saya kan hidupnya di perkotaan ya Bu ya, di pinggiran jalan besar gitu ya, kayak seperti itu. Jadi mungkin saya kalau dari latar belakang keluarga itu karena faktor lingkungan yang seperti itu, jadi orang tua saya itu bisa dikatakan strict untuk membiarkan atau membebaskan anaknya untuk bermain. Soalnya kan mungkin orang tua saya juga melihat dari sisi keamanan juga ya. Soalnya depan rumah saya kan langsung jalan raya besar. Seperti itu Bu. Keluarga saya itu ayah saya termasuk orang yang strict dan otoriter, dan ibu saya kan yang mau nggak mau kan juga karena bersama menjadi orang tua jadinya mengikuti pola asuh yang sama kayak gitu, jadi otoriter dan strict. Oke, kalau dari kecilnya Mbak Sekar tuh dulu SD SMP-nya di mana kalau boleh tahu? Kalau saya setiap jenjang itu saya pindah sekolah Bu. Oh iya? Iya. Jadi di SD saya ada 2 sekolah, di SMP 2 sekolah, TK juga 2 sekolah. Kalau yang SMA ini gara-gara ada satu hal jadi saya tetap di satu sekolah saja. Kalau di TK itu dan semua sekolah saya itu berbasis Islami, berbasis agama. Asrama kan Mbak? Yang TK itu pertama saya TK itu pertama di TK Darussalam di Wonogiri, kemudian pindah di Sukoharjo. Dia itu cukup pelabuhannya cukup jauh juga. Kemudian SD-nya saya di Karanganyar di Insan Kamil. Kemudian kelas 4 saya pindah ke SD yang masih terusan dari TK saya. Kemudian kalau SMP saya mulai asrama Bu. SMP saya mulai asrama di Boyolali, namanya Almadinah. Kemudian kelas 3-nya saya pindah sekolah lagi. Kelas 3 itu saya pindah ke sekolah ke Sukoharjo, namanya Al-Ikhlas. Kemudian SMA-nya soalnya kan saya udah terlalu capek untuk pindah sekolah, dan saya juga sudah rasanya sulit untuk adaptasi mulai dari baru lagi kayak itu. Yaudah saya bilang ke ayah saya kalau udahlah lanjut aja di Al-Ikhlas itu, soalnya anaknya juga ada jenjang SMA Oke, itu kan tadi dari pola asuhnya juga dari keluarga strict ya, strict otoriter ya Mbak? Ya. Oke, baik. Terus pendidikannya memang berbasis Islam ya? Itu memang kemauan dari Mbak Sekar atau ada dorongan dari orang tua? Bagaimana itu mungkin cara ayah saya untuk mendidik anaknya itu juga disekolahkan di Islam gitu. Dan semua saudara saya seperti itu, makanya mau nggak mau kan ya kami mengikuti, soalnya memang itu caranya ayah saya untuk memberikan pendidikan kepada anaknya. Ya, baik. Tapi ya jujur saya nggak pernah tertekan sih Bu, maksudnya ya udah ikutin aja. Oh iya, baik. Jadi Mbak udah menerima ya gitu. Untuk prestasi di sekolahnya Mbak? Prestasi, alhamdulillah saya dari SD Bu ya, saya selalu mendapatkan ranking. Iya, dari SD dan dari sampai SMA saya masih mempertahankan itu walaupun saya pindah-pindah. Tapi alhamdulillah kalau saya pindah pun saya menjadi murid baru di situ, saya bisa mendapatkan ranking yang baik seperti itu. Oke, baik. Itu sampai ke kuliah ini aman berarti Mbak? Alhamdulillah aman ya Bu ya. Kalau misalkan bisa dikatakan baik di kuliah itu jika memiliki IPK lebih dari 3,5, dan alhamdulillah saya bisa melebihi itu. Jadi saya mengasumsikan kalau saya masih bisa untuk menjadi yang baik. Oh ya, baik. Oke. Nah, gimana Mbak kira-kira kebiasaannya Mbak Sekar kalau di rumah itu kayak gimana sih? Kebiasaan di rumah ya Bu ya? Ya seperti itu, kayak orang remaja kayak biasanya ya Bu, kayak jadi
kamar, terus scrolling gitu. Habis itu tapi saya kayak punya mungkin gara-gara pendidikan saya di asrama ya Bu ya. Jadi asrama kan kayak dididik untuk tahu kerjaan rumah gitu ya, kayak nyapu kayak gitu. Jadi saya sebelum saya istirahat kayak sebelum saya berdiam diri di kamar scrolling kayak gitu, saya masih melakukan pekerjaan rumah dulu yang menjadi tugas saya. Seperti kalau tugas saya di rumah itu bagiannya piring, cuci baju kayak gitu. Jadi saya menyelesaikan tugas rumah dulu, baru nanti saya bisa beralih-alih. Oh gitu. Oke. Kalau kesibukan di kampus nih Mbak? Kalau kesibukan di kampus, jujur saya dari awal kuliah itu memang sudah berniat. Gak tahu ini jelek apa nih Bu? Baik ya Bu ya. Saya itu sudah udahlah aku nanti jadi mahasiswa kupu-kupu aja kuliah pulang gitu. Soalnya saya udah kayak membayangkan kalau kuliah pasti nanti tugasnya seabrek banyak gitu. Jadi saya kayak sadar diri kalau saya nggak bakalan bisa deh kalau nyambi dengan organisasi atau apapun itu gitu ya udah. Itu saya tidak ada kesibukan apapun kecuali mengerjakan tugas-tugas. Oke, baik. Berarti ambis banget ya sebenarnya gitu. Nah, kalau misalkan waktu di kuliah kan ibaratnya juga menyelesaikan tugas kuliah. Di rumah tuh ada kesibukan lain nggak Mbak? Nggak ada sih Bu ya tadi ya, cuma ya kesibukannya ya tadi sebagai rutinitas sehari-hari dan mengerjakan pekerjaan rumah, kemudian istirahat. Kalau ada tugas kuliah yang benar-benar banyak itu ya saya kerjakan, saya jadwalkan apa yang harus saya kerjakan dulu dan saya kerjakan semuanya. Oke, baik. Nah, kemarin kan Mbak udah mengisi info masalah ya terkait dengan masalah interaksi dengan sosial. Nah, bisa diceritakan nggak sih Mbak masalahnya Mbak ada seperti apa? Jadi menurut saya itu bisa dikatakan sangat sulit untuk berinteraksi sosial, apalagi di lingkungan yang baru. Saya bisa adaptasi itu lama sekali gitu. Kayak saya kan transformasi dari SMA ke kuliah itu kan sudah memang sangat beda sekali. Nah itu biasanya tuh saya tuh bisa beradaptasi, bisa nyaman di lingkungan itu tuh waktunya tuh lama, sekitar 1 tahun itu saya masih baru bisa nyaman dengan lingkungan itu. Dan saya tuh juga sulit untuk berkenalan atau enggak berbaur dengan orang-orang baru gitu. Jadi itu tadi kayak saya kan kuliah kan cukup kuliah saja. Saya juga nggak mau berorganisasi karena saya juga sadar kalau saya tuh orangnya sulit untuk berinteraksi. Tadi kan Mbak punya kesulitan untuk berinteraksi dengan sosial ya. Itu kalau dengan hubungan dengan tetangga ya Mbak gimana guys? Kenapa Mbak? Ketawa itu kenapa Mbak? Karena mungkin saking buruknya atau nggak apa ya Bu ya. Saya benar-benar nggak kenal sama tetangga saya Bu. Sama sekali tidak. Jadi mungkin gara-gara kalau di kota dulu, kalau di Wonogiri dulu kan saya individualis banget ya Bu lingkungan saya itu. Jadi benar-benar saya nggak tahu tetangga saya itu siapa, kecuali nenek saya yang jadi tetangga saya itu. Kemudian saya pindah ke Sukoharjo ini itu di lingkungan desa. Di lingkungan desa itu waktu itu saya pindah kan saya berada di asrama. Jadinya saya kan jalan pulang. Jadi udah itu saya sama nggak kenal sama tetangga saya, dan kalau nggak kenal kan mungkin ya interaksinya berarti hampir tidak ada ya Bu ya. Mungkin saya kenalnya cuma sebatas adik kecil yang di depan rumah sama ibunya. Oke, baik. Terus kalau misalkan ketemu tetangga di jalan itu berarti nggak pernah menyapa atau? Kalau menyapa sih ya cuma sekedar Bu, Mbak gitu. Tapi nggak tahu dia siapa gitu Iya, ya? nggak tahu dia siapa. Oke. Terus kalau misalkan tadi dibilang belum kenal ya dengan tetangga gitu, itu apakah Mbak juga nggak mengikuti organisasi yang ada di desa? Iya, betul Bu. Saya tidak mengikuti organisasi apapun itu di desa atau di kuliah, saya tidak mengikuti organisasi seperti itu. Oke. Nah, tadi kan Mbak mengatakan kalau sulit juga berorganisasi ataupun sulit berinteraksi dengan orang baru di perkuliahan juga ya Mbak. Nah itu apakah mempengaruhi Mbak sekarang ketika di dunia perkuliahan?
yang harus serba apa-apa kita SKSD nih bahasanya anak sekarang? Agak sulit ya Bu ya. Awal-awal kalau awal-awal kuliah dulu kan pasti kan ada kerja kelompok gitu, kelompokan gitu kan. Dan di mana saya tuh orangnya tuh sulit dan tuh banyak sekali kelompoknya ya Bu ya, kelompok ini beda, jadi lumayan sih Bu. Jadi kayak saya lumayan memforsir energi saya buat mencoba bekerja sama dengan kelompok itu gitu. Oke, nah kendala yang udah Mbak alami selama ini tuh apa aja ketika mau mencoba berinteraksi dengan orang? Kalau kendala maksudnya banyak ya sih Bu. Kayak itu saya merasa kayak gimana ya, kok aku nggak bisa sih gitu, kayak kok aku tuh sebenarnya pengen gitu, pengen bisa berbaur, tapi kenapa jadi kayak sulit banget buat mencoba memulai topik atau memulai perkenalan tuh sulit banget Bu. Jadi itu sih yang buat kendala itu, kayak kenapa sih aku nggak bisa. Sebenarnya tuh kalau malu sih enggak ya Bu ya, tapi lebih ke ayo dong tapi nggak bisa gitu loh Bu. Baik. Nah itu ketika presentasi pun apakah ada yang Mbak rasa sulit untuk ketika melakukan itu? Iya sih Bu, awal-awal buat presentasi itu mesti saya grogi dulu ya Bu. Dan saya tuh orangnya tipenya kalau grogi itu tremor, jadi tangan saya jadi tremor, gemeter gitu, habis itu keluar keringat dingin dari tangan saya. Sebelumnya apakah udah pernah nyoba Mbak untuk berinteraksi atau ada alternatif yang udah pernah Mbak lakukan belum? Pernah sih Bu. Apa kira-kira? Untuk mencoba berbaur ya Bu. Pernah sih Bu, kayak saya tuh biasanya waktu awal-awal kuliah ini kan saya kan kayak melihat dulu ya Bu ya, kayak ini mana sih yang sekiranya teman yang aku nanti kalau mengawali percakapan nanti dia akan memfeedback apa yang saya ucapkan itu juga dengan seperti apa yang saya harapkan gitu loh Bu. Saya kayak gitu. Jadi saya melihat teman dulu, habis itu nanti kayaknya ini bisa memberi feedback yang kepada saya itu dengan apa yang saya harapkan gitu. Terus saya nanti ajak gitu. Dan alhamdulillah dia sesuai apa yang saya harapkan gitu. Jadinya dia memberi feedback yang sesuai dengan apa yang saya pikirkan gitu loh. Dia menyambut saya dengan baik juga, dengan ramah juga ya gitu. Itu saya nanti dari situ. Oke, nah keinginannya Mbak Sekar tuh sebenarnya apa sih untuk kedepannya? Sebenarnya saya pinginnya itu ya Bu ya, ya bisa lebih relax, bisa lebih nyaman untuk mencoba atau bergaul dengan orang baru, sama bisa lebih nyaman dalam lingkungan yang baru juga sih Bu, lebih mudah untuk beradaptasi. Oke, baik. Nah, untuk teman-teman Mbak sendiri di kampus, kira-kira ada nggak sih yang deket dan tahu kendalanya Mbak selama ini? Ada sih Bu, saya punya teman juga, yaitu saya sering banget cerita kalau saya tuh susah kalau buat kenalan gitu. Kadang-kadang mereka juga mengajak kalau ikut ini, ikut itu, tapi saya bilang saya susah, aku sulit buat kenal orang baru kayak gitu. Tapi ya udah, mereka juga paham dengan apa yang saya alami kayak gitu ya. Ya, berarti sejauh ini ketika ada ajakan pun Mbak belum berani ya untuk ngambil resikonya. Belum berani untuk ngambil resikonya. Kira-kira kalau biar Mbak berani nih, dari Mbak sendiri bakal ngapain sih? Mungkin dari saya pernah berpikir kalau mungkin saya dimulai dari tetangga dulu ya Bu ya, tetangga yang adik kecil itu saya mulai mungkin nyapa dia kalau dia lagi disuapin ibunya di sore-sore kayak gitu. Kemudian mungkin saya bisa latihan untuk berkenalan dengan teman-teman dekat saya kayak gitu. Itu sih Bu. Oke, baik. Nah, tadi kan sebenarnya Mbak Sekar tuh udah tahu ya langkah apa yang seharusnya dilakukan gitu. Nah, dari Mbak Sekar sendiri, kalau kira-kira disuruh memilih alternatif yang bisa direalisasikan sedekat-dekatnya ini, di waktu yang dekat ini, apa Mbak kira-kira? Alternatif itu mungkin saya akan mulai dari diri saya sendiri dulu ya Bu. Saya
mindset pikiran saya, sama mantepin hati saya kalau ini tuh bakal nggak apa gitu. Kamu kenal sama orang tuh bukan hal yang buruk gitu. Jadi saya pengen menyiapin ulang pikiran saya kalau nggak apa lah, it's okay kayak gitu. Jadi mulai afirmasi positif untuk diri saya sendiri dulu buat mau berubah, mau melakukan perubahan agar saya itu bisa mencapai apa yang saya inginkan gitu. Kemudian itu tadi bisa mungkin berlatih dengan teman dekat saya itu mungkin biar dalam kayak untuk dekat ini kayak misalkan ada presentasi, mungkin saya bisa berlatih di depan mereka dulu gitu untuk presentasi gitu, untuk mengurangi tremor nanti kalau di presentasi sungguhan gitu. Terus sama itu sih biar tadi itu menyapa tetangga saya, itu sih yang ada di lagi. Seperti itu sih kalau yang bisa dipikirkan. Oke, itu yang dipikirkan ya. Kalau diinget-inget lagi nih Mbak, ada nggak sih yang udah pernah direalisasikan sama Mbak gitu? Langkah-langkah itu dari semua itu? Langkah-langkah itu sih bulatnya sama teman dekat saya pernah mau itu bukan presentasi dulu, tapi kayak video yang nanti bakal dilihat banyak orang gitu. Jadi saya latihan dulu di depan, latihan ngobrol dulu di depan salah teman saya gitu. Habis itu untuk mengurangi kegugupan saya di nanti kalau video itu di tag asli gitu loh, untuk dikumpulkan seperti itu. Oke, teman berarti udah ya. Nah sebenarnya nih Mbak, dari Mbak Sekar sendiri, ketakutan terbesarnya Mbak itu ketika berinteraksi itu seperti apa? Ketakutan terbesar saya itu yaitu ketika orang yang saya ajak berinteraksi itu tidak memfeedback saya sesuai dengan apa yang saya pikirkan gitu. Kayak misalkan saya mengharapkannya pasti orang itu menjawab apa ya, membalas ajakan perkenalan saya itu dengan baik, dengan ramah gitu ya. Tapi ternyata orang itu kayak bisa apa sih, kayak jawabnya julai kayak gitu ya. Itu membuat menjadi ketakutan yang paling besar buat saya sih dulu. Jadi nanti jadinya saya kayak mikir apa dia tuh udah tahu keburukan saya sebelumnya kayak gitu. Jadinya saya mikirnya kayak gitu sih dulu. Oke, jadi memang ada pikiran untuk kesana gitu ya. Padahal sebenarnya tuh kalau dipikir lagi cuma pikiran kita ya sebenarnya. Gitu. Oke. Sebelumnya ada nggak sih pengalaman yang kurang mengenakan ketika Mbak tuh mencoba untuk berinteraksi dengan orang baru atau lingkungan baru? Ya itu pernah sih, tapi jauh-jauh dari ini sih. Itu pernah saya tuh kenalan dengan kakak kelas saya, dan itu saya mendapatkan feedback yang sangat di luar apa yang saya harapkan. Jadi kakak kelas itu kayak menolak saya secara langsung gitu, kayak kamu siapa gitu. Jadi kayak kamu siapa kok mau ngajak kenalan aku. Jadi kayak apa ya, jadi kayak itu menjadi trigger sih, kayak oh berarti memang nggak semua orang tuh mau saya ajak kenalan gitu loh. Jadi itu aku dulu nggak sampai. Oke, berarti tuh udah ada pengalaman yang memang kurang mengenakan ya Mbak. Oke, baik Mbak Sekar. Nah, kalau misalkan bisa disimpulkan nih Mbak dari obrolan kita tadi, kira-kira menurut Mbak apa simpulannya Mbak? Simpulannya ini simpul, mungkin gara-gara faktor dari lingkungan saya yang dari kecil seperti itu, maksudnya saya tidak punya teman sebaya, itu membuat saya di kemudian hari sampai hari ini tuh saya tuh sulit untuk berinteraksi, ditambah dengan ketakutan saya tentang pengalaman yang sudah pernah terjadi pada diri saya yang mendapat rejection, penolakan dari salah satu kakak kelas saya, itu menjadikan saya itu sulit untuk berinteraksi, sulit untuk adaptasi dengan lingkungan yang baru. Kemudian, nah dari permasalahan ini saya salah satu beberapa alternatif yang bisa saya ambil itu memberi afirmasi positif kepada diri saya sendiri dulu, dengan meyakinkan diri saya bahwa nggak apa-apa kenalan orang baru lagi, itu nggak apa-apa, itu bukan bukan sesuatu yang besar gitu, bukan sesuatu yang menjadi masalah besar gitu. Kemudian berarti dengan
teman dekat saya untuk mengurangi kegugupan. Kemudian itu dengan tetangga saya, berarti untuk lebih bisa menyapa dengan tetangga saya, bisa ngobrol dengan tetangga saya. Oke, baik. Nah, itu kan terkait, itu benar Mbak, simpulan dari Mbak tadi Mbak sudah tahu tentang diri Mbak sendiri gitu. Itu kan terkait dengan orang yang memang secara langsung Mbak temui ya. Kalau interaksi di media sosial gitu Mbak, mungkin dengan followers Mbak itu bagaimana Mbak? Saya belum pernah mencoba ya biar misalkan kalau ya dikatakan seperti DM gitu, saya belum pernah mencoba sih Bu. Oke, baik. Juga ada ketakutan Mbak berarti ketika mau? Sebenarnya enggak sih Bu, tapi berarti itu bisa saya coba ya Bu ya, Iya. men-DM salah satu teman saya yang jauh gitu, biar bisa lebih akrab lagi gitu ya. biar bisa kenalan lagi dengan orang yang mungkin baru tapi dalam media sosial gitu ya. Oke, baik nih. Nah, kira-kira nih Mbak Seka, kalau misalkan dalam jangka waktu 1 minggu ini disuruh memilih alternatif mana yang akan dijalankan dan memang Mbak bisa menjalankan, kira-kira yang mana? Yang jelas yang aktifkan positif diri saya sendiri ya Bu, sama berada di depan teman saya. Itu Bu. Oke, sementara itu dulu ya. Itu dulu. Baik. Nah, ini kan kita untuk sesi ini kan memang jamnya sudah cukup terbatas ya. Kita lanjutkan di minggu depan. Apakah bersedia Mbak? Bersedia Bu. Oke. Nah, ini nanti saya akan kasih PR Mbak Seka gitu terkait nanti Mbak bisa mengerjakan ada self help atau nanti rancangannya Mbak. Apa yang bakal Mbak lakukan, terus caranya seperti apa, itu jadi PR-nya Mbak gitu. Terus ini juga ada rencana tindak lanjutnya Mbak gitu. Biar saya tuh juga bisa memegang nih omongannya Mbak tuh apakah benar-benar direalisasikan gitu loh di kehidupan gitu. Iya. Oke, ini PR-nya jangan lupa untuk dikerjakan loh Mbak. Siap Bu, iya Bu. Oke, untuk minggu depan nih Mbak, kira-kira Mbak pengennya di waktu apa? Mungkin di hari yang sama ya Bu ya, di jam ini, di hari ini seperti itu Bu. Boleh? Oke, boleh. Berarti Mbak juga sudah sepakat ya? Iya. Oke. Pada minggu depan di hari yang sama juga, jam yang sama juga. Baik, mungkin dari sesi ini ada lagi mungkin tambahannya dari Mbak atau kurang puas? Sudah Bu, sudah merasa ya. Nanti untuk lembar evaluasinya nanti akan saya kirimkan tapi via Google Form saja ya Mbak ya. Oke, iya Bu. Baik. Baik, mungkin sudah cukup. Terima kasih ya Mbak sudah bersedia untuk menceritakan semua masalah yang Mbak alami gitu, dan Mbak juga sudah berkenan untuk memberikan alternatif solusi sehingga Mbak sudah tahu nih langkah apa yang selanjutnya bakal Mbak rancang gitu dengan tekad Mbak yang memang ingin merubah diri Mbak lebih baik gitu. Oke, terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak. Terima kasih ya Bu. Terima kasih Bu. Ya Mbak. Saya pamit ya Bu. Ya Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Mbak. Silakan masuk Mbak. Silakan duduk. Kita bertemu lagi. Iya, betul sekali. Pertemuan kedua ya Mbak. Iya. Gimana Mbak kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Tadi ada kendala nggak sih Mbak kesini? Alhamdulillah nggak berlancar-lancar saja. Alhamdulillah. Gimana Mbak kemarin habis melakukan konseling pertama? Senyum-senyum berarti kabarnya bahagia nih ya? Alhamdulillah Bu. Jadi setelah kemarin konseling sesi pertama kemarin, saya jadi kayak mendapat sedikit keyakinan untuk melakukan alternatif itu loh Bu. Jadi saya lebih yakin untuk melakukannya gitu. Oke, apa Mbak kira-kira yang kemarin udah dituliskan dan dikerjakan Mbak Seka? Jadi kemarin kan saya memilih dua ya Bu yang dilakukan selama minggu ini. Saya kan memilih untuk memberikan afirmasi positif kepada diri saya dan untuk berada di depan teman saya. Alhamdulillah saya sudah melakukannya itu Bu. Tersebut, dan alhamdulillah menurut saya kedua hal tersebut itu dapat membantu saya dalam mencoba untuk berinteraksi baik. Kemudian saya ada gambar lagi Bu, saya sudah mencoba untuk men-DM. Berani DM ya? Iya. Dan alhamdulillahnya
balasan dari orang yang saya DM tuh juga baik. Alhamdulillah. Iya. Perasaannya waktu mau DM ini kan hal baru ya? Iya. Gimana Mbak? Deg-degan sih, enggak. Aku aneh nggak ya kalau tiba-tiba aku DM kayak gitu, tapi alhamdulillah dia terbuka, habis itu juga menerima saya dengan baik, dengan ramah juga balasannya. Ya udah, saya senang sih dulu. Oke, terus kemarin kan katanya mau nyoba sama tetangga gitu ya? Oh iya. Nah, tetangganya tuh gimana Mbak responnya juga? Kan masih adik kecil ya, jadinya ya udah, ya mama aja sih dulu, kayak maksudnya dia juga nggak yang emoh sama saya gitu, dan terus ibunya juga baik. Dan juga mau, maksudnya menerima saya kalau saya tuh dekat dengan anaknya gitu. Terus kalau ibunya kalau saya tanya juga jawabannya ramah. Oke, kemarin waktu mau nyoba tuh ada dialog khusus yang disiapin nggak Mbak? Sebenarnya nggak sih, tapi ya dialognya saya simpan di pikiran saya. Saya nanti mau apa ya, saya mau mengawali dengan pertanyaan apa ya gitu. Oke, baik, udah dipraktekkan juga, ada waktunya juga. Oke, berarti memang Mbak sudah tahu ya untuk mengatasi kendala-kendala kemarin. Alhamdulillah. Dan alhamdulillahnya feedbacknya orang-orang tuh nggak semenakutkan pikirannya Mbak gitu ya. Oke. Kemarin berapa kali Mbak berlatihnya Mbak? Kemarin berlatihnya, kalau afirmasi positif itu setiap kali saya mau berlatih saya selalu memberi afirmasi positif kepada diri dan diri sendiri dulu. Kemudian kalau yang buat ke teman, karena minggu ini lumayan banyak presentasi, jadi saya lebih banyak berlatih pada teman saya Bu. Jadi saya mungkin 3 kali kalau sama teman saya. Kemudian kalau yang sama tetangga baru 2 kali sore hari, sore itu pun juga waktunya main singkat ya. Tapi enggak. Oke, dan untuk nge-DM tambahan ya, Iya. nggak direncanakan Iya. tapi malah bagus gitu ya responnya. Kayak cepatlah iseng, tapi alhamdulillah juga. Alhamdulillah, baik. Berarti bisa kita anggap kalau misalkan Mbak sudah bisa mengatasi kendalanya ya. Oke, untuk konsistennya nih Mbak, kira-kira Mbak seterusnya juga akan terus mencoba atau udah habis sesi ini udah selesai juga gitu? Mungkin karena saya juga ingin berubah ya Bu ya Pak. Maksudnya saya kan juga ingin memperluas pertemanan saya juga ingin mempermudah diri saya dengan beradaptasi. Jadi saya akan terus mencoba ya Bu ya. Oke. Mencoba selain dengan cara-cara yang ditulis ya tentunya ya. Oke. Saya harapkan setelah ini juga Mbak Sekar bisa komitmen ya sama diri Mbak sendiri gitu. Mbak sudah kemarin mencoba itu sudah cukup keren, dan memang sebenarnya apa yang kita pikirkan kan kalau belum tahu fakta di lapangannya kan kita belum tahu juga ya responnya seperti apa gitu. Dan ternyata Mbak bisa mematahkan kalau respon orang tuh baik loh gitu. Oke, baik, mungkin untuk sesi ini singkat saja ya Mbak, karena memang Mbak sudah tahu nih rencana selanjutnya untuk komitmen seperti apa, terus yang masalah kemarin Mbak sudah bisa atasi gitu. Nah, mungkin dari Mbak Sekar ada tambahan? Insya Allah tidak Bu, sudah cukup. Oke, sudah cukup ya. Kita tutup lagi ya Mbak. Terima kasih sebelumnya Mbak sudah menyempatkan datang ke sini. Ya, semoga saya berharap setelah ini Mbak Sekar juga bisa mendapatkan apa yang memang Mbak inginkan gitu ya. Amin. Terima kasih ya Mbak. Terima kasih kembali Bu. Oke. Hati-hati ya Mbak di jalan. Oke. Terima kasih Mbak. Ya, saya pamit ya Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya Mbak. Iya.